Itu Cristiano Ronaldo yang akan mengambil penalti tepat di belakangku. Dan inilah bola khusus yang sangat mengejutkan dalam video ini. Ronaldo, permisi, aku punya hadiah untukmu. Ronaldo, tolong. Tapi ada masalah. Ronaldo adalah atlet paling terkenal di dunia. Jadi kemanapun dia pergi, ada ribuan orang yang berebut perhatiannya. Dan bahkan kalau kamu mendekat, tidak ada jaminan dia akan memperhatikanmu. Ronaldo minta foto. Ronaldo adalah tujuan berikutnya. Aku sangat yakin bisa bertemu dengannya karena aku akan ke Qatar, di mana Ronaldo akan bermain di pertandingan berikutnya melawan Al-Gharafa besok. Kurasa peluangku sangat tinggi untuk bertemu dengannya di kesempatan ini. Kenapa kalian penasaran? Karena ada pemain di Qatar yang aku yakin bisa membantuku. Dengan tas yang sudah siap, aku berjalan melewati bandara dan masuk ke pesawat yang akan membawa aku ke Ronaldo. Untungnya, aku mendapat kursi kelas 1 yang memungkinkanku untuk makan, menonton film, dan bahkan tidur nyenyak sebelum mendarat di Qatar dan bertemu para pemain ini. Bagaimana kabarnya? Apa kabar? Aku mencoba untuk membersihkan tempat tidurku, Ya? kalian tahu. Ayo, masuk. Wah, terima kasih. Ini Joselu, pemain terbaru untuk Al-Gharafa, tim yang akan menurunkan Ronaldo hari ini. Tapi dia bukan pemain biasa, dia telah mengenal Ronaldo selama hampir 15 tahun. Dia benar-benar mencetak gol dalam debut profesionalnya berkat assist dari Ronaldo. Kamu akan main melawan Ronaldo. Bagaimana rasanya main lawan orang yang pernah membantumu? Itu adalah momen yang tidak terlupakan dan hari ini harus melawannya lagi. Rasanya seperti aku bisa bicara dengannya dan mengenang Ya? sedikit tentang hal itu. Jadi menurutmu kamu akan menemuinya hari ini? Iya, tentu, pastinya. Oke, aku ingin menunjukkan padamu sesuatu yang aku bawa untuk Ronaldo. Pada dasarnya aku membuatnya menjadi bola dengan beberapa momen dari Ronaldo. Kamu punya kesempatan untuk dekat dengannya di lapangan. Kita lihat apa aku bisa membantumu sehingga kamu bisa memberikannya kepadanya. Ya, semoga. Dengan Joselu yang sekarang sudah siap, aku merasa yakin kami bisa bertemu Ronaldo hari ini. Jadi ini rencanaku. Pertama, aku harus gunakan akreditasi fotografer yang akan memperbolehkanku masuk ke dalam stadion. Dengan izin ini, aku bisa mengikuti Joselu sebelum dan selama pertandingan. Tapi setelah pertandingan selesai, aku harus mencari jalan masuk ke dalam terowongan menuju tempat yang tepat di mana Joselu akan menunggu Ronaldo. Nah, apa mungkin gagal? Pertama, aku tidak di sana saat Joselu bertemu Ronaldo. Itu akan menyedihkan. Tapi kedua, dan yang terburuk adalah Ronaldo bermain buruk dan tidak bertemu Joselu di akhir pertandingan. Itu akan menghancurkan hatiku. Tapi karena aku tidak bisa kendalikan itu, ayo tonton pertandingannya saja. Aku kantongi bolaku, naik taksi, dan menuju ke Stadion Al Bayt. Tempat pertandingan akan dimainkan malam ini. Aku ulangi, ini mungkin saat paling gugup yang pernah aku alami. Di dalam tas ini, ada bola yang sudah lama ingin aku berikan pada Ronaldo dan aku selalu gagal berkali-kali. Aku benar-benar telah mencoba dan gagal berkali-kali. Ya ampun, dia berjalan tepat di belakangku. Tapi aku tidak pernah ingin menyerah. Jadi aku terus gagal, dan gagal. Chris, untukmu! Ronaldo, untukmu! Jadi ya, aku hanya berharap hari ini adalah harinya. Aku ingin berhenti mengejar Ronaldo. Aku penggemar Ronaldo. Jadi dengan rasa gugup yang mulai menguasai diri, aku lanjutkan mendekat ke stadion. Mari lihat akses macam apa yang diberikan kredensial ini. Dengan kredensial ini, kamu tidak perlu mengantre sama sekali. Kamu bisa masuk bersama para fotografer dan masuk ke dalam stadion dengan cukup cepat. Ya ampun, ini luar biasa. Dan sekarang aku berjalan menuju lapangan. Aku berlari cepat melewati seluruh bagian stadion dan sekarang aku hampir menyentuh lapangan. Itu keterlaluan. Seperti yang kamu lihat, itu benar-benar lapangan tempat Cristiano Ronaldo akan bermain. Stadion ini menampung lebih dari 60.000 orang. Tapi orang yang tidak aku duga aku lihat bersama para penggemar adalah orang ini. Bro, itu yang mirip Cristiano. Orang ini menjadi terkenal karena berhasil membuat orang mengira dia adalah Ronaldo. Dan meskipun dia berhasil mengelabui Ronaldo. Bro, kamu tidak mirip denganku. Kamu yang terbaik. Jangan sepertiku. Kamu yang terbaik. Kamu jelek sekali. Benarkah? Dia tidak akan bisa menipuku. Aku mengejar Ronaldo yang asli. Aku segera melihat Ronaldo keluar dari terowongan untuk pemanasan. Ini bukan pertama kalinya aku dekat dengan Ronaldo, tapi setiap kali aku melihatnya, waktu terasa membeku. Dia mencetak begitu banyak gol, memenangkan begitu banyak trofi, dan membuat banyak orang di seluruh dunia bahagia. Aku hanya ingin berikan bola kecil sebagai ucapan terima kasih. Beruntungnya, takdirku ada di tangan seseorang yang kupikir tidak akan mengecewakanku. Hei Joselu! Sekarang setelah aku melihat para pemain masuk untuk pemanasan, aku akan melihat seberapa dekat aku bisa mendekati mereka. Di satu sisi, Al-Gharafa melakukan sedikit pemanasan, tentu saja dengan Joselu. Dan di sisi lain, ada Ronaldo dan timnya. Ada beberapa hal yang selalu dilakukan Ronaldo saat pemanasan. Pertama, dia meregangkan tubuhnya. Setelah itu, dia suka melatih umpannya sebelum beralih ke bagian favoritnya, menendang.
Aku di tempat yang tepat untuk dikenai olehnya. Oh, bro, bola itu hampir mengenaiku. Bro Ronaldo, kamu menendang bola itu. Aku hampir menyentuh bolanya. Ronaldo yang menendang. Setelah syuting selesai, dia kembali bersama timnya untuk melakukan beberapa lari cepat terakhir sebelum menuju ruang ganti. Astaga, dekat sekali dengan Ronaldo. Lihat Ronaldo. Tapi meskipun umpan ini memungkinkanku untuk mendekati mereka, sangat sulit untuk menarik perhatian pemain, kecuali kamu mengenal mereka. Momo! Momo! Hei, apa kabar bro? Kamu baik? Aku tidak percaya bisa menyapa temanku, Momo. Itu Ronaldo. Ya ampun, Ronaldo. Itu Ronaldo di sana. Setelah pemanasan selesai, tibalah saatnya bagi para pemain untuk masuk ke ruang ganti dan saatnya untuk pergi ke dekat terowongan tempat mereka akan keluar untuk bermain. Disinilah para pemain akan keluar dan disinilah aku. Tapi saat aku menunggu para pemain keluar, aku melihat perhatian semua orang tertuju pada layar stadion. Bro, Ronaldo dan Joselu sedang asik ngobrol, tapi aku tidak bisa melihatnya dengan jelas sedang ngobrol apa. Dia mungkin bercerita pada Ronaldo tentang bolaku. Aku harap begitu. Sayangnya aku tidak diizinkan masuk saat itu. Tapi harapan terbaikku adalah mereka bertemu lagi di akhir pertandingan. Aku berkesempatan melihat mereka keluar dari terowongan dan memasuki lapangan tepat di depanku. Oh, Ronaldo! Ronaldo! Lihat Ronaldo! Lihat semua pemain. Temanku Momo, dia main hari ini. Dia hebat sekali. Dan juga para pemain sudah bersiap saat ini. Semoga sukses hari ini bro. Semoga sukses, dia melihatku. Dan dengan para pemain yang sudah berada di lapangan dan berjabat tangan, tibalah saatnya pertandingan dimulai. Al Nassr akan melawan Al Gharafa dan aku butuh Ronaldo untuk menang. Jujur saja kalau Ronaldo kalah, aku sial. Karena dia tidak akan senang bertemu Joselu lagi. Dia bertemu 2 kali dan mereka sudah sangat akrab. Jadi semoga Joselu bisa membantuku seperti yang dia katakan. Aku mohon, aku membutuhkan bantuan. Ini berarti 90 menit berikutnya bersama Ronaldo akan jadi krusial bagi rencanaku. Dan sekarang pertandingan telah dimulai, aku akan tunjukkan tempat dudukku hari ini. Ronaldo ada di sana, dan ini tempat dudukku. Kursiku jelas tidak diberi bantalan, tapi siapa peduli bro? Aku mendapat kursi saat orang lain di sekitarku tidak. Kembali ke pertandingan, Ronaldo mulai muncul dalam serangan. El Bicho! Astaga, Ronaldo main sangat bagus. Dia pasti akan sangat bersemangat. Dan dengan Ronaldo dalam suasana baik, tidak butuh waktu lama baginya mencoba mencetak gol. Dan Ronaldo baru melakukan tembakan pertama. Aku baru sadar kalau Ronaldo cetak gol, dia mungkin akan merayakannya tepat di depanku. Karena dia biasanya merayakannya di dekat sudut. Di sisi lain, tim asuhan Joselu tidak ingin membuat segalanya mudah bagi Ronaldo dan menciptakan peluang pertama. Tapi peluang kedua juga tercipta hampir sesaat. Tim Joselu punya 2 peluang. Dia bisa mencetak gol saat ini. Tapi peluang-peluang ini malah mendorong Ronaldo untuk bermain lebih serius. Oh, Ronaldo! Wah, tendangannya kena tiang. Bro, Ronaldo hampir saja mencetak gol dan merayakannya di sana. Kalau dia mencetak gol, dia akan rayakan di sana, bro. Sejak saat itu, seluruh tim Al Nassr berusaha sekuat tenaga untuk membantu Ronaldo mencetak gol pertama. Tidak! Dia hampir mencetak gol. Bro, itu mungkin golnya, bro. Kalau Cristiano mengambil penalti di sini, aku akan jadi orang paling bahagia. Tapi tepat setelah aku mengatakan ini, hal paling gila terjadi di dalam area tersebut. Penalti! Penalti untuk Ronaldo. Tunggu. Dia sudah terkapar. Ronaldo menunggu momen ini. Joselu tidak senang dengan itu. Sebelumnya aku pernah melihat Ronaldo mencetak gol beberapa kali. Tapi tidak pernah sedekat ini. Jadi kalau dia mencetak gol ini, aku akan jadi saksi sejarah. Bro, itu Ronaldo. Aku rasa dia akan mengambil penalti tepat di belakangku. Ronaldo tidak pernah terlihat lebih siap dalam hidupnya. Tapi saat dia sedang menatap bola dan menunggu peluit dibunyikan, wasit memutuskan untuk membuat keputusan aneh untuk menghentikan permainan dan memeriksa sesuatu di layarnya. Oh, wasit baru mengatakan dia akan memeriksa VAR. Oh tidak, ini mungkin bukan penalti. Dari sudut pandangku, itu benar-benar tampak penalti. Tapi wasitlah yang akan memutuskan apa Ronaldo mengambil penalti ini atau tidak. Semoga penalti, aku mau lihat Ronaldo dapat penalti di depanku. Sayangnya, setelah meninjau dengan seksama, wasit memutuskan tidak hanya membatalkan penalti, tapi juga memberikan bola pada tim lain. Sesuatu yang mengejutkan sebagian besar orang di stadion, termasuk Ronaldo. Tapi tentu saja, Ronaldo bukan orang yang mudah menyerah, sehingga tidak butuh waktu lama baginya untuk mendapatkan kesempatan mencetak gol lagi. Tidak!
Bro, Ronaldo baru saja mendapat peluang paling gila. Dia hampir mencetak gol, tipis sekali. Waktu mulai habis di babak pertama ini dan Ronaldo tahu itu. Tapi setiap kali dia mencoba mencetak gol, ada saja yang menghalanginya. Pertama, ada bek yang menghalangi tembakannya. Lalu sundulannya meleset beberapa inci. Lalu dia menyundul bola tapi tidak bisa mengarahkannya dengan sempurna. Tapi dengan waktu tersisa 1 menit, Ronaldo mendapatkan peluang terbaiknya untuk mencetak gol pembuka saat kiper membelokkan umpan silang ini tepat ke kaki Ronaldo. Tapi tepat saat gol tampaknya tidak terelakkan, bek ini melakukan tackle di menit terakhir hingga babak pertama berakhir tanpa gol. Tidak! Aku tidak percaya ini. Tidak. Dan babak pertama berakhir dengan Ronaldo yang tampak sangat frustrasi. Dia tidak senang, dia pergi dengan sangat marah. Dengan ini aku tidak berpikir Ronaldo akan bersemangat pada akhir pertandingan. Yang berarti aku tidak akan bisa memberinya bola. Karena harapanku mulai menurun setiap menitnya, aku putuskan untuk pindah ke sisi lain lapangan, di mana aku berharap bisa melihat Ronaldo mencetak gol dan merayakannya tepat di depanku. Selain itu, untuk bisa menonton pertandingan, kamu harus mengambil kursi dan membawanya ke sini. Setelah aku duduk di tempat dan Ronaldo kembali ke lapangan, tibalah saatnya babak kedua dimulai. Al Nassr sangat ingin mencetak gol setelah babak pertama. Jadi saat bola mencapai area, aku tidak percaya apa yang akan terjadi. Gol! Wah! Bro! Ronaldo! Hebat sekali Ronaldo! Gol yang bagus! Bro, hidupku terasa sempurna. Aku melihat Ronaldo lakukan di depan mataku. Gak pernah kepikiran bakal bisa lakukan itu. Tapi, kalau aku ingin benar-benar menyempurnakan hidupku, aku harus memberikan Roni hadiahnya. Tolong Joselu, bantulah aku. Sayangnya, keadaan tidak tampak baik bagi Joselu dan timnya karena hanya beberapa menit setelah gol pertama, rekan setim Ronaldo mencetak gol gila lainnya dan merayakannya bersama Ronaldo sekali lagi tepat di depanku. Oh ya ampun, astaga, Ronaldo ada di sana. Mereka baru mencetak gol lagi dan mereka merayakannya. Apa? Aku hampir bisa merasakan Ronaldo. Tapi malam yang hebat ini belum cukup bagi Ronaldo yang secara harfiah menggiring bola melewati semua pemain lain sendirian. Kalian tidak bisa lihat dengan jelas, tapi Ronaldo main luar biasa. Dia bermain sangat bagus sehingga saat berikutnya dia mendapat bola lagi, dia menerimanya di dalam area di mana dia berhasil menggiring bola melewati seorang pemain bertahan dan melepaskan tembakan keras ke belakang gawang. Ronaldo mencetak 2 gol. Aku tidak percaya ini. Gol yang luar biasa. Aku turut prihatin Joselu, tapi wow. Baiklah guys, saat ini sudah sekitar menit ke-70 dan momen kebenaran semakin dekat. Ronaldo sedang dalam suasana hati yang baik yang merupakan hal bagus, tapi Joselu mungkin sebaliknya. Dan karena satu-satunya kesempatanku untuk bertemu Ronaldo bergantung pada Joselu, aku tahu dia butuh gol. Tapi karena waktu terus berjalan, aku tidak yakin apa Joselu atau timnya akan mampu mewujudkannya. Setidaknya tidak saat Ronaldo berada di lapangan yang sama. Ronaldo segera ditarik keluar. Aku berharap dia akan bertahan sampai akhir pertandingan. Jadi aku bisa ke bangku cadangan dan kemudian mencoba menemuinya. Tapi karena dia sekarang di bangku cadangan, dia mungkin akan jadi orang pertama yang pergi. Jadi kalau aku tidak menangkapnya saat pertandingan berakhir, aku tidak tahu bagaimana menemuinya. Satu-satunya kesempatanku untuk bertemu Ronaldo kini bergantung pada Joselu, yang jelas-jelas membutuhkan gol agar suasana hatinya baik. Satu-satunya masalah, setiap kali dia berada dalam posisi yang baik dan siap mencetak gol, bola tampaknya tidak sampai padanya dengan baik. Setiap kali dia mencoba, selalu ada sesuatu atau seseorang yang menghalanginya mencetak gol. Tapi saat dia tampak seperti akan kehilangan harapan dalam permainan ini, salah satu rekan setimnya mengoper bola padanya di posisi yang sempurna baginya untuk menembak bukan hanya sekali, tapi 2 kali. Tapi gol ini tidak mengubah kenyataannya kalau timnya kalah 3-1. Tapi itu berarti dia mungkin sedang dalam suasana hati yang baik. Setelah permainan selesai dan keamanan di sekitarku mulai melindungi lapangan, tibalah waktunya bagiku menuju terowongan dan melihat apa aku bisa temui Ronaldo. Aku baru saja sampai di sebelah para pemain. Apa aku bisa bertemu Ronaldo? Sayangnya, saat aku tiba di sini, Ronaldo sudah masuk ke dalam terowongan, seperti yang aku prediksi sebelumnya. Untungnya, saat itulah Joselu mampir lagi dan memberiku izin untuk masuk ke dalam terowongan bersama dia dan keluarganya. Tapi disinilah kejadian tak terduga terjadi. Walaupun aku punya surat izin dan aku bersama Joselu,
para penjaga keamanan tidak begitu yakin untuk mengizinkanku masuk. Permisi, pergi. Maaf, Pergi. aku bersama temanku. Pergi. Ya. Tidak seorang pun diizinkan ke sini tanpa ini. Yang ini di sini. Yang ini? Ya, kalau kamu punya yang ini, kamu bisa tinggal di oke. sini. Yang ini. Hanya aku. Hanya ya. kamu? Hanya aku ya. Oke. Hanya aku. Terima kasih. Begitu penjaga itu melepaskanku, aku bisa menunggu di ruang tunggu yang sama dengan Hoselu, di mana aku benar-benar harus memegang kamera Hoselu untuk memastikan mereka tidak akan mengusirku, karena aku harusnya berada di sini sebagai salah satu kameranya. Di sini kami menunggu yang terasa seperti selamanya, dan tanpa tanda-tanda jelas kalau Ronaldo akan muncul. Kami mulai kehilangan harapan sampai kami mendengar suara dari lorongnya. Dia datang, Ronaldo, lihat dia. Pada saat itu, mataku tidak percaya apa yang kulihat. Ronaldo berjalan langsung ke arah orang ini. Ya, aku tidak begitu tahu siapa orang ini, tapi dia berhasil menghentikan Ronaldo, jadi aku mencintainya karena itu. Tapi, seperti yang kamu lihat dalam selang waktu ini, awalnya hanya kami yang menunggu. Tapi seperti yang aku katakan sebelumnya dalam video, begitu Ronaldo muncul, ada ratusan orang di aula itu yang juga ingin bertemu dengannya. Dengan jumlah orang sebanyak ini, aku tahu Ronaldo mungkin tidak ingin terlalu lama, tapi aku tidak datang ke sini untuk gagal. Setidaknya tidak lagi. Aku telah menghabiskan waktu bertahun-tahun mengejar Ronaldo. Dan setiap kegagalan telah membawaku ke momen ini. Ronaldo, permisi, aku punya hadiah untukmu. Ronaldo, tolong. Itu hadiah. Itu adalah hadiah untukmu. Untukku? Ya, untukmu. Terima kasih banyak, Ronaldo. Sejujurnya, aku ingin sekali berfoto dengan Ronaldo. Tapi melihat betapa sulitnya untuk bisa sampai di sini, aku hanya bisa berterima kasih pada satu orang yang membuat ini terjadi. Berkat kamulah aku bisa menemuinya. Hoselu baru membuat channel YouTube dan dia membantuku memberikan bola pada Ronaldo. Jadi subscribe channelnya, dan kalau kamu ingin menonton video berikutnya, klik wajahnya. Terima kasih. Mungkin aku memberikan bola pada Haaland di sana.